Damai sejahtera Allah yang melampaui hati manusia, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, khotbah pada minggu ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya 55 ayat pertama sampai ayat kelima. Demikian bunyinya. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini disebut dengan Minggu Quasimo Degeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang baik. Dan temanya adalah dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Bangsa Israel yang kala itu berada di pembuangan Babilonia. Mereka mengalami berbagai macam kesusahan, kelaparan, haus, penderitaan, intimidasi, dan mungkin pasti mereka didiskreditkan sebagai orang-orang yang tidak terpandang di sana. Situasi kesusahan itu membuat mereka sebenarnya rindu. Awalnya mereka masih rindu terhadap Yerusalem, kampung halamannya. Mereka rindu untuk pulang, bahkan mereka rindu untuk dipulangkan. Ya, seberkas cahaya ada, seberkas harapan ada. Kalau kita baca di Yesaya 45, jelas Tuhan memberikan satu kekuatan kepada seorang raja yang bernama Kores atau Raja Persia. Walaupun dia bukan orang Israel atau dari bangsa pilihan Allah, tetapi dengan adanya Raja Kores yang diberkati Tuhan,
bisa menjadi jalan bangsa Israel keluar dari perbudakan atau pembuangan Babelonia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kondisi kesusahan, kesulitan, kehausan, kelaparan itu, Allah datang mengundang umatnya. Ya, posisi yang susah, posisi yang haus dan lapar itu, Allah datang mengundang umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, undangan Allah itu, ya, Dia sampaikan seperti seorang pedagang, agar orang-orang itu datang kepadanya untuk minum air, seperti pedagang air minum, atau mungkin air mineral, atau air yang menyegarkan dahaga. Lalu dia seperti seorang pedagang gandum, lengkap, ada minuman, ada makanan. Seperti seorang pedagang anggur dan juga susu. Dia menawarkan yang dibutuhkan oleh bangsa itu menurut Allah. Tapi bagaimana kalau menurut manusia? Seandainya disampaikan kepada kita Bapak Ibu, posisi kita lagi susah, haus, lapar, ya, tertekan secara ekonomi, lalu datang undangan dari gereja, Betahamu Marpesta Ulu-Ulu. Apakah kita masih bersuka cita? Apakah kita mau mendengarkan itu? Atau hanya sekedar mendengar tapi enggak datang? Atau hanya mengatakan iya tapi enggak ikut? Seperti itu terjadi di kebanyakan kehidupan manusia saat ini. Melalui firman ini kita diingatkan semua, apapun kondisi kita, bagaimanapun situasi hidup kita, mau haus, mau lapar, ketika Allah mengundang, sebenarnya tidak ada yang pantas untuk menolak. Bahkan tidak ada yang pantas untuk memalingkan telinganya mendengar yang lain atau ikut undangan lain. Gereja mengundang, Allah mengundang. Tiba-tiba ada undangan pesta dari tetangga. Ya, bagaimana? Ke gereja datang nanti, ongkos lagi, minyak lagi, tenaga lagi, waktu lagi. Ya, belum persembahan, belum lagi diingatkan nanti persembahan bulanan. Kalau saya datang ke pesta tetangga, ya, paling hanya ngasih amplop saja. Saya sudah bisa makan sepuasnya. Dari gereja pulangnya lapar-lapar. Perbandingan manusia dan manusiawi. Tapi apakah kemanusiaan yang seperti itu yang Tuhan inginkan? Ketika Tuhan mengundang kita, Dia menawarkan yang sangat berharga, bahkan yang paling berharga. Ya. Tuhan menawarkan yang sangat berharga dan paling berharga. Tidak ada yang bisa membandingi. Ya. Tidak ada yang bisa menukarkan itu dengan apapun alat tukar di dunia ini. Bahkan itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Ya, diberikan dengan cuma-cuma dan juga gratis. Tapi saat ini terkadang juga manusia begini. Sudah diundang datang, ya, untuk makan gitu kan, belum tentu juga datang. Karena dia akan bilang, saya punya makanan kok, di rumah juga saya bisa makan kok. Ya,
Saya di rumah juga bisa minum kok, saya berkecukupan. Emangnya perlu saya datang ke pesta? Kalau masih seperti itu pemikiran kita, berarti kita sebenarnya nggak layak lagi hidup di dunia ini. Sebab ketika kita hidup di dunia ini hanya individualistis, berarti kita nggak berguna bagi orang lain. Justru kita menjadi benalu. Ya, kita menjadi parasit yang merugikan. Manusia begitu sebenarnya tidak berguna di atas bumi ini. Sebab kita diciptakan Allah adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang berguna bagi seluruh ciptaan, bukan hanya pada sesama manusia, tetapi kita juga disebut sebagai makhluk sosial. Ya, berarti kita juga harus hidup berdampingan dengan orang banyak, orang lain yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Allah mengundang kita untuk melakukan itu. Saudara-saudara, undangan Allah itu yang diberikan sebenarnya dengan kata-katanya, Dia memberikan air kepada yang haus, memberikan makan kepada yang minum. Dia memberikan gandum, memberikan anggur dan juga susu. Lengkap. Kebutuhan dasar, kebutuhan untuk hidup Tuhan berikan. Itu semua adalah real. Itu semua adalah nyata. Ya. Karena kalau kita flashback ya, atau kilas balik, kenapa bangsa Israel terbuang ke Babilonia? Karena mereka nggak mau dengarkan Tuhan. Kenapa mereka harus menderita haus dan lapar di Babilonia? Karena mereka lebih mendengar yang lain, mendengarkan hatinya sendiri, mendengarkan pikirannya sendiri, mendengarkan kabar berita politik dunia pada saat itu. Bangsa A lebih besar daripada bangsa B. Mereka akan bisa kalahkan Persia, mereka akan kalahkan Babilonia. Kita berkoalisi ke sana saja, tapi tidak mereka mau menjadi orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akibatnya itu bukan hanya persoalan rohani jasmani saja, tetapi sudah include komplikasi penyakit mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undangan Allah itu bersama-sama dengan janjinya yang sudah Dia sampaikan kepada Daud. Undangan itu bersama-sama dengan apa yang sudah dipastikan oleh Allah. Sebab Allah memiliki janji yang pasti, ditepati, akan terjadi, akan nyata, bahwa melalui Daud, bangsa dan semua umat manusia akan diselamatkan. Itulah Mesias. Itulah Kristus, itulah Yesus yang mati di kayu salib di Bukit Golgota dan yang sudah bangkit pada hari yang ketiga yang kita rayakan pada Paskah minggu yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke topiknya. Dengarlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa yang dimaksudkan Allah mendengar itu? Yang dimaksudkannya ialah menerima firman-Nya. Sebab firman-Nya itu adalah makanan sekaligus minuman. Makanan lebih daripada gandum, lebih daripada nasi, roti, ya. Tetapi firman Allah itu memberikan semua hal. Bukankah semua dunia yang Tuhan ciptakan, Dia ciptakan melalui firman-Nya? Jadilah kamu maka akan jadi.
Jadilah langit, jadi. Jadilah ikan, jadi. Ya. Jadilah berhasil, jadi. Aminkan itu. Seperti yang ada dalam wahyu tadi, ya dan amin. Ya. Firman Allah jawabannya harus itu. Respon kita di dalam hati, ya dan amin. Ya. Kalau kita tidak merespon itu dengan ya dan amin, berarti enggak dan ogah gitu ya. Saudara-saudara, bagaimana kita mendengarkan firman itu? Kalau dikatakan dengarkanlah Tuhan, berarti jangan dengar yang lain, Bapak Ibu. Jangan dengarkan gosip-gosip. Karena banyak orang karena cerita-cerita terjadi peperangan. Kata si Anu, ya, kau jelek sekali. Kata temannya, yang ngatakan temannya. Ya. Apa yang terjadi? Si kawan yang mendengar ini menerima itu, gosip itu tadi, langsung marah. Lalu dia mengatakan, apa maksudmu aku jelek? Kau bilang sama si Anu, gak ada. Terakhir ditanya lagi, dikonfirmasi, siapa yang sampaikan informasi tadi? Aku dengarnya dari si Anu. Terakhir ditanya si Anu, ujung lagi waktu aku sudah gak bialona. Hanya persoalan gosip, digosok makin sip. Ya, gosip. Itulah yang dialami oleh manusia. Dengarlah Tuhan, berarti kita harus betul-betul percaya padanya. Dengarkanlah Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh yakin apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Jangan mau mendengarkan ilah-ilah lain. Karena bangsa Israel di Babilonia, ada juga dewa-dewi ada di sana. Ada dewa Marduk, ada Dewi Istar. Bahkan Dewi Istar ini disebut sebagai dewi yang memberikan kemakmuran dan kesuburan. Artinya persoalan makan dan minum, kebutuhan jasmani, ada dewinya gitu. Dan bahkan orang-orang lebih mendengar itu. Orang-orang Israel yang tinggal di sana dan ikut-ikutan memuji dewa-dewi yang ada di Babilonia. Makanya ketika Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku, datanglah kepadaku, tinggalkan yang lain. Ya, dengarkanlah aku, yang lain gak usah. Dengar Allah lah. Dengarkan kebenarannya, dengarkan janjinya, pegang itu. Dengarkan artinya adalah mengajak kita untuk tenang. Ya, mengajak kita untuk tenang. Seperti seorang murid yang mendengarkan gurunya. Ketika gurunya menerangkan, maka murid yang baik akan diam mendengar. Tapi kalau dia gerasak gerusuk, dia gundah gulana, ya, seperti bangsa Israel, keadaannya riuh, ricuh, ribut, 3R. Ya, apalagi 3P, panik, pening, pusing. Itu keadaannya. Apalagi berarti ada di sana 3G atau 3G. Ya, gusar, gundah gulana. Itu situasi. Dan itu gambaran terkadang di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu yang harus kita dengarkan? Gitu. Apakah itu yang harus kita fokuskan? Tidak. Tapi mari kita hening, tenang di dalam kebenaran Allah. Dengarkanlah firman-Nya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dengarkanlah Tuhan sama artinya Tuhan memanggil kita datang kepadanya. Kalau dikatakan dengarkanlah Tuhan, berarti kita dipanggilnya untuk datang semakin mendekat kepadanya. Karena biasanya kalau jauh jaraknya, suaranya pun gak jelas. Kalau sayup-sayup masih mending, ini sudah putus-putus, samar-samar. Jadi kalau Tuhan mengatakan dengarkanlah aku, datanglah kepadanya, agar firman-Nya semakin jelas. Datanglah ke gereja, datanglah ke pertanyaan, ya, biar semakin jelas kita bagaimana mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan dengarkanlah Tuhan, berarti kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Yang berikut, yang kelima adalah dengarlah Tuhan, berarti kita diajak untuk bertobat, berubah. Ya. Dengarkanlah Tuhan, berarti kita diajak kembali kepadanya. Gak usah jauh-jauh, di dekat Allah saja, maka akan tenang. Tapi kita kalau semakin jauh, kita akan tersesat. Semakin jauh lagi, jangan-jangan kita susah untuk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita atur jarak dengan dunia ini, tetapi melekatlah dengan Allah. Ya, atur jarak dengan dunia ini agar teratur, tapi melekatlah dengan Allah. Jangan pernah mau lepas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan Tuhan, kita akan hidup katanya. Kenapa? Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan itu yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita diciptakan dari apa? Shalom. Bapak Ibu, diciptakan tubuh kita dari apa? Dari tanah. Yang ciptakan siapa? Kita sendiri. Bapak mama. Hah? Shalom. Mau lihat Luciamu. Arang doki jujur episode. Isiru nama no pahita. Bapak ta? Inom ta? Bapak mama. Kerjasama yang baik lah itu kan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pasti Tuhanlah yang menciptakan kita. Jadi ya, prosesnya sudah Tuhan tentukan. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu siapa yang ciptakan biar kita hidup? Ketika Tuhan hanya menciptakan jasmani kita, apakah kita hidup? Shalom. Apakah ada orang yang hidup hanya jasmaninya saja? Gak ada ya. Kalau hanya tinggal jasmaninya, itu sudah mati. Itu sudah meninggal ya. Sudah tidak bernapas. Berarti apakah kebutuhan makanan jasmani itu lebih penting? Coba kita pikirkan. Apakah kebutuhan jasmani lebih penting sehingga kita rela meninggalkan kebutuhan rohani? Naulia manusiamu. Kenapa manusia hidup? Karena Tuhan berikan nafas kehidupan, roh. Di situ lengkap dengan jiwa. Baru manusia itu hidup bernapas, hosa-hosa, mengulau-ulau. Ya. Baru manusia itu hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, berarti karena badan sendiri pun tidak bisa hidup, tetapi roh dia berikan, nafas kehidupan dia berikan. Berarti include dong, semua dari Allah.
Lalu kita cari-cari kekuatan ke tempat lain. Kita nyembah-nyembah yang lain, nyembah-nyembah pikiran. Ya, Tuhan mengundang kita untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia sama dengan kita menerima kehidupan. Kehidupan itu yang sudah Dia berikan jelas-jelas, yang sudah tersedia. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Ya, makanan dan minuman. Bangsa Israel makan dan minum, walaupun dengan kekurangan, dibatasi sekali. Tapi yang paling menyedihkan, rohnya kering, rohnya gersang, rohaninya itu memang sudah seperti tanah yang tidak pernah ditaburi air hujan, sehingga retak-retak akan hancur, apapun susah untuk tumbuh. Berarti bagaimana caranya? Ya datang kepada Tuhan, perbaiki rohaninya. Itu dulu, perbaiki rohaninya. Bangsa itu pun terbuang ke Babelonia karena rohaninya rusak. Hancurlah semua. Ya, hancur semua. Makanya bulupu dari hidup kan, bulupu dari Raja Salomo itu biar mida jauh memang. Takut akan Allah. Itu dulu. Kalau warisan harta kekayaannya yang mau kita berikan kepada anak-anak, tak ada takut akan Allah. Gak ada itu Bapak Ibu. Horas majalah gadi. Ade, selamat tinggal mak. Gitu kan? Alaniah, gak ada hikmat di dia. Jangankan memajukan, mempertahankan aja sulit, ya. Pasti. Tapi kalau dia takut akan Allah, jangankan mempertahankan, memajukan mungkin lebih daripada ekspektasi kita. Itu perbedaannya. Makanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan mau mendengarkan Tuhan. Coba, mau nggak? Siapa yang biasa belanja ibu-ibu di supermarket? Aduh, unang maju supermarket. Di pasar tradisional maju di pasar. Kalau di pasar gitu. Kalau kita punya langganan, enak nggak? Orang yang jualan punya langganan enak juga kan? Berarti simbiose mutualisme, saling menguntungkan, ada kepastian. Biasanya kalau kita adalah pelanggannya, pasti ada aja bonusnya. Ya, kalau supermarket ada vouchernya. Kalau mungkin di pasar tradisional aturannya bawang ini 1 kilo dia ya pas 100 gram. Ya. Karena kita langganan, ya udahlah ditambahi aja. Neng mangalopahamu inang, neng mangalopa pinahan dua asa gabi jagal, benar kan? Sabuya langun tabu 3 kilo, kira-kira 10 kilo lu, oh orang lu kita baik nyomak, enggak, bayarnya sama sekilo. Contoh begitu. Kita punya langganan enak, member namanya. Ya. Sekarang kita member siapa Bapak Ibu? Di dalam kerohanian bahkan kehidupan kita membernya siapa? Member Yesus atau member yang lain? Ya. Coba menjadi pengikut enak enggak? Itu tadi member ya. Ini pengikut, follower. Menjadi follower enak enggak? Diikuti enak enggak? Siapa bilang enggak enak juga? Ya kan? Justru banyak orang enggak lah, emangnya aku followersmu? Enggak lah. Tapi bandingkan. Ketika kita followersnya dadu, apa yang terjadi? Kita akan dihubungkan kepada dewa-dewi kematian yang di bawah kekuasaan Satan.
Tujuannya adalah kematian. Tapi kalau kita followersnya Yesus, apa yang terjadi? Kepastian kehidupan, keselamatan, bahkan perlindungan, kekuatan, hikmat, pengetahuan sudah tersedia, bahkan dicurahkan bagi setiap followersnya. Kita umat Tuhan adalah followers dari Yesus Kristus. Kalau kita mengikut Dia, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan jauh-jauh. Dengarkanlah Dia. Agar jelas mendengarkan Dia, dekatlah dengannya terus. Sebab Dia adalah Tuhan yang disebut Alfa dan Omega, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semesta. Tidak ada yang bisa berkelit daripada Allah. Mari kita dengarkan terus firman-Nya. Mendengarkannya adalah mengaminkannya. Mendengarkannya adalah melakukannya. Mendengarkannya adalah kehidupan kita. Sebab firman Allah adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri adalah kehidupan. Seperti apa yang Tuhan katakan pada kitab atau Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 itu sendiri. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Kiranya ketika kita mendengar Allah, mendengar firman-Nya, mendengar firman Allah, kita mendengar Allah. Mendengar firman Allah berarti kita akan hidup. Tuhan Yesus memberkati.